Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagjar Aziz, NIM R021704 dari D4K3 WNS. Di sini saya akan menjelaskan 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja berdasarkan studi kasus yang diberikan pada soal ujian komprehensif. Untuk 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja, yang pertama yaitu menentukan diagnosis klinis. Dalam mendiagnosis suatu penyakit harus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama anamnesis. Dalam anamnesis ini diketahui bahwa keluhan utamanya adalah mati rasa pada jari-jari tangan kanan hingga membuat pekerja tersebut kesulitan dalam mengancing baju. Dan beliau merasakan keluhan memberat sejak 5 tahun yang lalu. Dan dalam kasus ini dijelaskan sebelumnya pekerja tidak pernah sakit seperti ini. Untuk riwayat penyakit keluarga, ibu dari pekerja tersebut menderita diabetes atau penyakit kencing manis yang sudah menderita sejak 3 tahun. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh dengan menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama inspeksi, lalu palpasi, perkusi, dan yang terakhir auskultasi. Pemeriksaan fisik khusus juga dilakukan dengan pemeriksaan tanda vital seperti nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Dan untuk pemeriksaan penunjang juga dilakukan untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium seperti tes darah, pemeriksaan alat dengan elektromiografi, MRI, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan pajanan. Pada kasus ini, pekerja di industri sepatu sebagai pengelem sol sepatu. Pekerja biasa menggunakan kuas cat bahkan memakai jari tangan untuk meratakan ke semua area pengeleman sepatu. Dan saat bekerja tidak menggunakan sarung tangan atau masker. Di sini bisa diketahui bahwa pekerja kontak langsung dengan faktor bahaya kimia, yaitu lem yang mengandung benzena. Selain itu juga terdapat faktor bahaya ergonomi, yaitu jenis pekerja tersebut yang melakukan gerakan berulang. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 3, yaitu penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. Untuk menentukan hubungan antara pajanan dengan penyakit dapat dilakukan berdasarkan evidence base dan ditunjang dengan bukti yang ada. Pada kasus ini, pekerja kontak langsung dengan pajanan kimia berupa lem yang mengandung benzena sebesar 1 ppm. Pada saat mengelem area sepatu menggunakan tangan tanpa APD sarung tangan dan masker. Pekerjaan dilakukan secara terus-menerus selama 10 tahun. Saat ini, pekerja mengeluh mati rasa pada jari-jari tangan kanan dan semakin memberat sejak 5 tahun yang lalu. Dan pekerja area ini sedang melakukan kejar target agar pekerjaannya selesai. Lanjut ke langkah 4, yaitu menentukan besarnya pajanan. Dalam studi kasus ini, jumlah jam terpajan per hari yaitu 8 jam per hari. Beliau sudah bekerja atau terpajan selama 10 tahun. Lalu besarnya pajanan secara kualitatif yaitu informasi hasil pengukuran benzen di industri sebesar 1 ppm. Selanjutnya yaitu langkah 5, yaitu menentukan faktor individu yang berperan. Peranan individu yang dimaksud adalah faktor yang mempercepat terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, dalam hal ini diketahui pada kasus ini pekerja tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Faktor lain di luar tempat kerja yang dapat menjadi perancu diantaranya seperti hobi dan kegiatan lain yang dilakukan di luar pekerjaan. Dalam kasus ini, faktor lain yang ada adalah faktor psikososial, yaitu setelah bekerja selama 8 jam sehari, pekerja tersebut ditambah tanggungan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu langkah ke-7, yaitu mendiagnosis PAK atau bukan PAK. Setelah melakukan analisis 6 langkah di atas, maka dapat disimpulkan penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, maka hasilnya adalah penyakit akibat kerja. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.